Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang materi autopsi keperawatan forensik. Deskripsi materi, di mana autopsi forensik itu sendiri merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar. Jadi pemeriksaan yang dilakukan terhadap tubuh mayat, di mana dia meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit atau adanya cedera, menerangkan penyebab kematian serta mencari hubungan sebab akibat antar kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang, di mana autopsi forensik ini bukanlah suatu keharusan bagi semua kematian di Indonesia. Nah, apabila terdapat kasus kematian yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar hingga diputuskan oleh penyidik, maka perlunya dilakukan autopsi. Nah, adapun kendala yang sering dihadapi di lapangan oleh penyidik dalam mengungkap penyebab kematian korban, yakni masyarakat sering tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi. Nah, kendala inilah yang memperlambat proses penyidikan untuk mendapatkan bukti tertulis. Definisi dari otopsi itu sendiri, di mana otopsi ini merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan terhadap mayat yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar. Nah, pemeriksaan otopsi ini sangat penting dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian untuk penyelidikan dan penegakan hukum. Nah, adapun jenis-jenis dari otopsi itu sendiri, dia terbagi atas 3, di mana yang pertama yaitu ada otopsi anatomi, selanjutnya yaitu autopsi klinis, selanjutnya yaitu autopsi kehakiman. Kemudian selanjutnya yaitu adapun tujuan dari otopsi itu sendiri, yaitu yang pertama menentukan sebab kematian yang pasti. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui mekanisme kematian. Selanjutnya mengetahui bagaimana cara kematian. Kemudian selanjutnya menentukan lama kematian. Dan selanjutnya yaitu apakah ada tanda-tanda perlawanan dari korban yang berhubungan dengan kematiannya. Misalnya pada kasus pemerkosaan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah posisi korban telah diubah setelah dia meninggal. Kemudian selanjutnya yaitu untuk korban yang tidak dikenal dilakukan pemeriksaan identifikasi. Kemudian selanjutnya mengumpulkan bukti-bukti yang dipergunakan untuk penentuan identitas pelaku kejahatan. Kemudian selanjutnya yang terakhir pada bayi yang baru lahir untuk menentukan viabilitas, apakah bayi lahir hidup atau lahir dalam keadaan sudah meninggal. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi autopsi, di mana yang pertama yaitu untuk membantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki termasuk peristiwa pidana atau bukan. Kemudian untuk membantu penegak hukum mengetahui bagaimana proses tindak pidana tersebut. Kemudian selanjutnya itu membantu penegak hukum mengetahui identitas dari korban. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk membantu penegak hukum mengetahui identitas pelaku tindak pidana. Indikasi autopsi. Yang pertama itu indikasi umum. Kematian diduga karena sebab tidak wajar. Yang kedua pembunuhan, ketiga bunuh diri, keempat kecelakaan, dan kelima belum diketahui indikasi lain. Yang pertama kematian diduga terkait keracunan. Yang kedua mati mendadak jika sebelumnya orang tersebut diketahui dalam kondisi sehat. Yang ketiga kematian akibat sebab dan dapat mengancam kesehatan masyarakat. Yang keempat, kematian disebabkan penyakit, cedera atau racun yang terkait pekerjaan. Selanjutnya, kematian terkait dengan prosedur diagnostik atau terapi. Kematian pada narapidana, individu yang tengah diinterogasi atau ditahan oleh aparat negara. Jenazah yang akan diremasi atau dikubur di laut. Jenazah tidak dikenal atau tidak diklaim oleh keluarga. Kematian bayi atau anak yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terduga. Dan yang terakhir, jenazah yang tidak diketahui tengah dipindahkan antara wilayah hukum tanpa surat kematian.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat autopsi, yang pertama itu tempat untuk melakukan autopsi. Yang kedua, autopsi hanya dilakukan jika ada permintaan untuk autopsi. Yang ketiga, autopsi forensik harus segera dilakukan begitu mendapat surat permintaan. Selanjutnya, hal-hal yang berhubungan dengan penyebab kematian harus dikumpulkan dahulu sebelum memulai autopsi forensik. Selanjutnya, pencahayaan yang baik sangat penting pada tingkat autopsi forensik. Selanjutnya, identitas korban yang sesuai dengan pernyataan polisi harus dicatat pada laporan. Selanjutnya, ketika dilakukan autopsi forensik, tidak boleh disaksikan oleh orang yang tidak berwenang. Selanjutnya, pencatatan perincian pada saat tindakan autopsi forensik dilakukan oleh asisten. Dan yang terakhir, pada laporan autopsi forensik tidak boleh ada bagian yang dihapus. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan saat autopsi. Yang pertama itu pisau bedah mayat. Yang kedua, pisau potong tulang rawan. Yang ketiga, pisau untuk memotong jaringan otak. Yang keempat, gunting usus. Yang kelima, gunting bedah. Yang keenam, pinset. Yang ketujuh, sonde tumpul. Yang kedelapan, pemotong tulang. Yang kesembilan, gergaji tulang atau kepala. Yang 10, gergaji listrik. Yang ke-11, mentil dan pahat. Selanjutnya, timbang mayat dan timbang organ. Selanjutnya, jarum jahit dan benang, gelar ukur, meteran pengukur panjang, sarung tangan karet, botol mulut lebar dengan penutupnya, gelas objek dan peling petri, dan baskom dan ember. Adapun metode atau teknik autopsi yaitu sebelum pemeriksaan luar dilakukan harus dimulai dengan identifikasi mayat. Dokter harus tahu dengan pasti bahwa mayat yang akan diperiksa betul-betul mayat yang dimaksud dalam surat permintaan visum et repertum untuk menghindari penukaran mayat yang mungkin dapat terjadi bila mayat yang diperiksa lebih dari satu, bermaterai pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Dalam hal ini, penyidik tidak perlu menyikap sendiri label pada ibu jari kiri mayat, tetapi dapat minta bantuan kepada petugas bagian ilmu kedokteran kehakiman untuk melakukan ini atas petunjuknya. Kadang-kadang penyidik tidak mengetahui identitas mayat dan pada label tertera nama Tuan X. Bila kemudian Tuan X dikenal oleh seseorang, maka kartu identitas dari orang yang mengenal tadi misalnya wajib melaporkan nama Tuan X pada penyidik supaya penyidik dapat meralat secara tertulis. Alat bukti autopsi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, dan sumpah. Dalam hal tindak pidana, alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara pidana yang dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis-jenis alat bukti yang sah. Contohnya, seperti jenis alat bukti atau bentuk alat bukti dalam perkara pidana dalam pasal 184 KUHP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dasar hukum autopsi merupakan kutipan dari perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan autopsi forensik. Pada pasal 134 KUHP menyebutkan, pertama, dalam hal yang sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Kedua, dalam hal keluarga, kerabat, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut. Ketiga, apabila dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 133 ayat 3 Undang-Undang ini. Mereka yang menghalangi pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan diancam hukuman sesuai dengan pasal 222 KUHP yang menyebutkan barang siapa yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Faktor penghambat autopsi seperti ketakutan akan mutilasi atau kerusakan tubuh, penundaan pemakaman, keberatan yang dinyatakan pasien sebelum kematian, pasien terlalu muda atau terlalu tua, keberatan agama, prosedur hanya bermanfaat sedikit, larangan dari budaya, kekhawatiran tentang pengangkatan organ, kurangnya informasi yang memadai,
mengenai alasan otopsi, kurangnya umpan balik dari otopsi, pengeluaran meningkat, otopsi tidak membawa korban kembali, otopsi mengganggu kedamaian korban, dan keterlibatan polisi atau pengadilan. Hukum autopsi menurut Islam. Dalam beberapa kaidah fikih disebutkan bahwa suatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang darurat, seperti keadaan yang darurat atau genting membolehkan hal-hal yang dilarang. Dengan demikian, autopsi dapat dijalankan demi kepentingan darurat sesuai kadar kebutuhannya. Sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Hasanain Mahduf, Syekh Said Marat, dan beberapa lembaga fatwa umat Islam membolehkan melakukan otopsi dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan. Adapun contoh kasus mengenai autopsi seperti kronologi kasus pembunuhan Munir yang bermula pada 6 September 2004, pesawat dengan nomor penerbangan GA974 lepas landas dari Jakarta menuju negeri kincir angin. Saat itu Munir berencana melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam. Pesawat tersebut sempat transit di Bandara Changi, Singapura. Dalam perjalanan menuju Amsterdam, tiba-tiba Munir merasa sakit perut setelah meminum segelas jus jeruk. Menurut kesaksian, setelah pesawat lepas landas dari transit di Bandara Changi, Munir sempat beberapa kali ke toilet dan terlihat seperti orang sakit. Dia mendapat pertolongan dari penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Munir dipindahkan ke bangku sebelah dokter dan mendapat perawatan. Tak lama, Munir dinyatakan meninggal pada ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Munir mengembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 8:10 waktu setempat, 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Adapun hasil autopsi kasus, proses autopsi terhadap Munir berlangsung sejak 7 September 2004. Kesimpulan atas pemeriksaan awal menyebutkan Munir meninggal secara wajar tidak dapat dipastikan 100% dengan jelas, walaupun tidak diperoleh bukti-bukti kelainan. Pemeriksaan kedokteran ini kemudian dilanjutkan oleh Netherlands Forensic Institute. Pada 8 September 2004, ahli patologi NFI tidak menemukan sebab musabab spesifik yang menunjukkan ketidakwajaran, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan toksikologi dan mikrobiologi. Sepanjang hasil operasi kecil ini tidak terlihat adanya kekerasan luar maupun dalam. Adapun peran perawat forensik, yang pertama itu menyelidiki, yang kedua mengumpulkan bukti medis, yang ketiga sebagai saksi ahli, yang keempat merawat korban dan pelaku, dan yang kelima konseling. Perawat forensik memberikan perawatan khusus untuk pasien yang mengalami konsekuensi kesehatan akut dan jangka panjang yang terkait dengan viktimisasi atau kekerasan, serta memiliki kebutuhan pembuktian yang tidak terpenuhi dibandingkan dengan korban atau tuduhan viktimisasi. Kesimpulan, otopsi yang dilaksanakan guna menyelamatkan manusia, pendidikan dan penegakan hukum diperbolehkan dalam Islam, sepanjang hal itu tidak melewati batas dan guna kemaslahatan manusia sebagai makhluk hidup. Dalam hukum Islam, bedah mayat merupakan kajian kontemporer terhadap 3 pandangan ulama terhadap hukum bedah mayat. Yang pertama, boleh untuk kemaslahatan umum, 2, tidak boleh secara mutlak, dan yang ketiga, dibolehkan hanya bagi mayat yang non-muslim. Adapun integrasi keagamaan, yaitu dalam beberapa kaidah fikih disebutkan bahwa suatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang darurat. Ada beberapa kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan otopsi, seperti dalam Quran surah Al-Shinqiti ayat 170 yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan yang darurat atau genting membolehkan hal-hal yang dilarang. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa persoalan darurat itu membolehkan sesuatu yang semula diharamkan. Berangkat dari fenomena kasus pembunuhan, maka autopsi forensik sangat penting kedudukannya. Dengan melaksanakan autopsi forensik, maka dapat dipecahkan misteri kematian yang berupa sebab kematian, cara kematian, dan saat kematian korban.